Meskipun Kementerian Luar Negeri terus berperan dalam memberikan saran dan implementasi kebijakan luar negeri melalui misinya di luar negeri, sekarang jarang ada otoritas di dalam hubungan langsung dan umum yang dilakukan dalam hubungan luar negeri pada banyak kasus ternyata jauh dari absolut. Cita-cita Kementerian Luar Negeri sekarang adalah peran koordinasi dalam lingkungan luar negeri. Di semua negara saat ini, OGD, terutama perdagangan, keuangan, transportasi, lingkungan, bank sentral, dan di atas itu semua, pertahanan, terlibat dalam komunikasi langsung tidak hanya dengan rekan-rekan asing mereka, tetapi juga dengan berbagai agen di luar negeri, serta melakukan gelar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat diplomasi sambung langsung ini sekarang begitu besar, sehingga OGD umumnya memiliki bagian internasional mereka sendiri. Akibatnya, tidak lagi praktis atau memang disarankan bagi Kementerian Luar Negeri untuk menegaskan bahwa untuk memastikan konsistensi dalam lingkungan luar negeri dan mencegah orang asing dari bermain-main satu kementerian dengan yang lain itu sendiri harus berurusan dengan mereka. Diplomasi sambung langsung adalah hasil dari daftar masalah internasional yang semakin kompleks selama abad ke-20. Semakin berkurangnya kemampuan generalis dalam Kementerian Luar Negeri untuk menguasainya, dan semakin mudahnya Kementerian Dalam Negeri melakukan kontrak dengan kedua kementerian mitra di luar negeri, serta banyaknya pelaku non-negara yang berminat dari perusahaan multinasional hingga organisasi masyarakat sipil. Tetapi, perkembangan ini sama sekali tidak mengancam Kementerian Luar Negeri seperti yang dipikirkan oleh beberapa pengamat dan musuh-musuhnya. Hal ini karena diplomasi sambungan langsung mengancam keseluruhan koherensi kebijakan luar negeri. Demikian juga tren lainnya seperti mengejar negosiasi yang sama atau terkait melalui saluran multilateral dan bilateral, saluran tidak resmi maupun resmi, dan saluran belakang serta yang depan. Kekacauan dalam melakukan hubungan luar negeri yang dijanjikan ini hanya dapat dikurangi oleh beberapa badan otoritatif yang ditugaskan mengoordinasi kegiatan asing OGD, memasuki Kementerian Luar Negeri yang tangguh. Kementerian Luar Negeri memiliki koordinasi yang sangat banyak pada pikiran dalam menegaskan kembali prinsip geografis dalam administrasi internal mereka. Tetapi, bagaimana mereka mencoba untuk mempromosikan koordinasi di luar pintu mereka sendiri? Strategi mereka termasuk yang berikut ini. Yang pertama, mempertahankan kendali atas semua misi diplomatik dan konsuler eksternal, dan mendesak agar para pejabat dari kementerian lain yang melapor kepadanya pulang melalui duta besar. Yang kedua, menempatkan personel senior Kementerian Luar Negeri pada posisi-posisi penting di setiap komite tingkat tinggi yang secara khusus ditugaskan untuk mengoordinasikan kebijakan keamanan luar negeri dan nasional dilampirkan pada kantor kepala pemerintahan. Komite seperti ini sering dikenal dengan jabatan seperti kantor kabinet, kantor perdana menteri, atau Dewan Keamanan Nasional. Yang ketiga, mengeksploitasi dengan cara yang sama potensi besar komite antar departemen atau antar lembaga tingkat rendah yang fokus pada aspek kebijakan tertentu. Yang keempat, mengamankan bagi Kementerian Luar Negeri posisi departemen utama dalam sebanyak mungkin negosiasi mengenai masalah-masalah global yang tidak realistis dalam masalah keuangan, tetapi berada di lebih banyak bidang daripada yang dapat dibayangkan. Yang selanjutnya, membutuhkan izin tertulis dari Kementerian Luar Negeri dari kebijakan kementerian lain tentang pernyataan-pernyataan utama dengan dimensi luar negeri, dan mengamankan HAM prerogatif hukum untuk memeriksa semua perjanjian internasional yang dibuat oleh mereka. Yang keenam, meminta pemberitahuan sebelumnya tentang rencana perjalanan resmi ke luar negeri
oleh pegawai senior pemerintahan. Yang ketujuh, pertukaran staf secara sementara dengan kementerian lain. Dan yang terakhir, akhirnya dan yang paling radikal, fungsi kunci perumahan dijawab atap menteri yang sama. Pilihan yang disukai di sini adalah penyerapan. Kementerian Luar Negeri dari kementerian yang berurusan dengan perdagangan dan mungkin dengan kerja sama pembangunan, meskipun hal ini tidak menyesuaikan masalah mengordinasikan kegiatan asing OGD yang tersisa. Strategi seperti ini selalu berhasil, terutama dalam kasus Departemen Luar Negeri US.